Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas tutorial pada pagi hari ini, TQB1, TQB2, TQB3, 4 dan 5. Saya nak kongsikan continuous assessment kalian. Sudi saya kongsikan bahawa tidak ada final, melainkan tugasan berterusan. Jumlah atau total markah tugasan berterusan itu sebanyak 100, dipecahkan ke dalam tes 10 markah, kuis 1 35 markah, kuis 2 35 markah, dan review 10 markah, dan portfolio 10 markah. Jadi totally semuanya ada 100. Sila perhatikan dengan baik bentuk tugasan setiap assessment ini. Teks dalam bentuk Wikipedia ini dalam goals. Ini dalam goals. Teks Wikipedia ini dalam goals. تكلم عما يتصل بقضية الناسخ والمنسوخ من التعريف وموقف النصارى واليهود من هذه القضية و5 كتب في الناسخ والمنسوخ. Jadi Anda diminta untuk menulis dalam kolom Wikipedia yang akan kami siapkan nanti di dalam goals itu. Setiap pelajar kena isi maklumat yang ia ketahui berkaitan dengan nasi wal mansukh. Ya, ada 3 perkara yang kalian kena tulis dalam Wikipedia yang disiapkan dalam goals itu berkaitan dengan nasi wal mansukh. Yang pertama adalah definisi an-naskh, kemudian sikap orang Nasrani dan Yahudi berkaitan nasikh mansukh, sama ada mereka bersetuju atau tidak, ya. Kemudian kalau mereka tidak bersetuju, kenapa mereka menolak perkara nasakh ini, ya, di dalam syariat mereka. Itu ada dalam buku. Kemudian 5 kitab yang ditulis berkaitan khas nasikh mansukh, ya, senaraikan 5 kitab itu. Kemudian tugasan kedua review, ya. Review ini review ini 10 markah juga, ya. Review ini Anda akan diminta untuk membuat macam analisis, ya. Anda diminta untuk mengutarakan, mengungkapkan kalian punya pandangan dan pendapat daripada fenomena yang apa ini, yang berlaku di masyarakat. Jadi ja'a alimun fi ilmi al-awbi'a wal fayrusat min al-kharij. Jadi ada seorang alim, seorang saintis dalam ilmu yang menguasai ilmu wabak dan virus, datang daripada luar negara. Orang Melayu ini, saintis Melayu ini
dia graduan daripada salah satu universiti yang ternama, yang popular lah, terpopular di Eropah. Saintis Melayu ini karena merasa dirinya banyak ilmu, jadi dia bagi makluman kepada orang ramai bahawa dia punya kemampuan untuk menafsirkan Al-Quran. Min zawiyati al-ilm al-hadis, ya, min zawiyati al-ilm al-hadis, ya, daripada sudut pandang ilmu moden yang dia pelajari di luar negara. Dan dia mulai mengajak orang ramai untuk hadir mendengarkan muhadarah, ya, atau kuliah ilmiah dia, ya, okey. Jadi kalian ayyuhal ikhwal kiram, wahai pelajar, saudara-saudari, kalian diminta untuk memberikan pandangan terhadap fenomena ini. Fahal yajuz lihazal alim, apakah boleh saintis Melayu kita ini untuk menafsirkan Quran dengan cara seperti ini? Kalau tidak boleh, kenapa? Adakah syarat yang kurang? Kalau ada, sebutkanlah syarat-syarat itu. Itu 10 markah. Jadi kalian buat review, ya, nanti. Ini kalian boleh nanti kirim ke email nanti jawaban kalian, ya, pandangan kalian. Kemudian kuis 1 pula, ini individual, ya. Ini bagi saya lah, ya. Ikhtar suratan wahidah minas suwar as-salas al-atiyah wa ajib amma dunaka min al-asilatil atiyah. Jadi kalian ada dibagi 3 surah pilihan. Kalian kena memilih salah satu di antara ketiga ini, satu surah yang kalian pilih. Kalian diminta untuk menjawab beberapa soalan berkaitan dengan surah yang kalian pilih. Yang pertama, uskur sebab tasmiyati surah. Sebutkan sebab macam surah Muhammad. Kalau surah Muhammad yang Anda pilih, kenapa namanya surah Muhammad? Kemudian tujuan surah itu diturunkan, senaraikan tujuannya, maqasidnya. Kemudian istakhrij ahammal mawdu'at. Kalian diminta untuk mengeluarkan pokok perbincangan atau tema-tema atau tajuk-tajuk perbincangan atau topik perbincangan yang dalam surah yang kalian pilih itu, sama ada surah itu mengandungi ayat makkiyah dan ayat makkiyah dan ayat madaniyah dan seterusnya. Ya, jadi kalian kena menyebutkan tema-tema atau topik perbincangan dalam yang terpenting, topik-topik besar yang diperbincangkan dalam surah yang Anda pilih itu. Kemudian yang ketiga, kalian juga diminta untuk menyebutkan tartib as-surah. Jadi urutan surah yang kalian pilih itu berdasarkan urutan mushaf yang sedia dalam mushaf kita dan berdasarkan urutan tartib nuzuli, penurunan dia, ya. Sebab tartibul mushaf, urutan mushaf dan urutan turunan surah itu berbeza, ya. Kemudian yang keempat, sebutkan sebab nuzul, ya, terhadap ayat surah yang Anda pilih. Ya, jadi macam sebagai contohlah, andaian kalian memilih surah Muhammad, coba cari ayat-ayat dalam surah Muhammad itu yang mempunyai sebab nuzul, ya. Dan menyebutkan sigat sebab nuzul itu, sama ada datang dengan lafaz sharih ke atau datang dengan lafaz muhtamal fi sababiyah. Kemudian yang kelima, sebutkan jadi ibrah-ibrah dan pesan-pesan atau nasihat yang kalian boleh paham daripada ayat-ayat daripada surah yang kalian pilih itu. Kalau kalian pilih surah Muhammad sebagai contoh, sebutkanlah
agak-agak apa ibrah dan pesan-pesan yang kalian boleh faham daripada ayat-ayat surah Muhammad itu. Okey, ini 30 kuis pertama ini 35 darjah. Kalian pun kena tulis dalam bentuk esei dan kirim melalui email saya nanti ya. Kemudian kuis kedua pula. Ya. Kuis kedua pula ini istahrij amsilatan minan nusus al-Qur'aniyah. Jadi kalian kena keluarkan contoh-contoh dari nas-nas Quran ya yang berkaitan dengan qadiyah ya perbahasan dalam ulumul Quran itu. Ya, yang pertama situ ayat minal Quran 6 ayat yang berkaitan muhkam dan mutasyabih. Jadi 3 ayat yang berkaitan dengan muhkam, kemudian 3 ayat mutasyabihat ya. Kemudian 4 ayat Al-Quran yang berkaitan dengan am dan khas. Jadi 2 ayat am dan 2 ayat berkaitan dengan khas. Kemudian 4 ayat yang berkaitan mantuk dan mafhum. Jadi 2 ayat mantuk dan 2 ayat yang berkaitan dengan mafhum. Kemudian 4 ayat yang berkaitan nasakh dengan menjelaskan yang mana ayat nasikhah dan mana ayat yang mansukhah. Kemudian 2 contoh daripada Al-Quran yang berkaitan dengan tafsir Quran bil Quran, kemudian tafsir Quran bil Sunnah, kemudian tafsir Quran dengan aqwalu as-sahabah. Jadi setiap daripada ketiga-tiga bentuk tafsir ini sebutkan 2 contoh. Kemudian 3 contoh yang berkaitan dengan ayat Makki. 3 contoh daripada ayat Makki yang berkaitan dengan as-samiyat, perkara gaib. Jadi carilah di dalam Al-Quran mana-mana ayat saja dalam mana-mana surah yang berkaitan dengan perkara samiyat. Samiyat ini yang berkaitan dengan perkara ketuhanan ya. Yang tidak boleh kita faham atau ketahui dengan minda, tapi kena melalui wahyu daripada Nabi sampai kepada kita lah. Jadi sama ada berkaitan dengan perkara ketuhanan, perkara kenabian, perkara kerasulan, perkara malaikat, perkara Al-Quran, perkara hari kiamat, kegaiban dan seterusnya lah. Kemudian yang ketujuh, 3 contoh daripada ayat madani yang berkaitan dengan hukum syariat. Nah, jadi carilah mana-mana ayat dalam mana-mana surah yang berkaitan dengan hukum syariat. 3 je. Kemudian 2 ayat dalam surah Al-Baqarah yang turun dengan sebab nuzul. Jadi carilah mana-mana ayat dalam surah Al-Baqarah yang ada sebabnya 2 je ayat. Ini 35 markah juga ya. Kemudian portfolio. Portfolio ini pun kalian kena tulis dan send ke email saya nanti. Portfolio 10 markah je. Jadi nanti kalian diminta untuk pilih mana-mana kalimat Quran yang kalian suka lah. Dan sebutkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan kalimat itu ya, dengan menyebutkan makna-maknanya. Kalian boleh merujuk Quran Covers. Jadi just klik ini punya link, kalian akan dihantar masuk ke dalam website ini dan kalian akan didedahkan di situ. Sebagai contoh lah, seperti kalau Anda memilih kalimat takwa. Takwa itu selepas Anda klik Covers Quran, kalian akan masuk ke dalam website itu dan kalian akan didedahkan. Ini takwa dalam Al-Quran 10 kali mendapatkan pengulangan sebagai contoh lah. Selepas itu kalian kena tengok makna-makna dia. Macam takwa dalam ayat ini maknanya ini. Takwa dalam ayat itu maknanya ini. Takwa dalam ayat ini dan itu maknanya ini dan itu. Kalian kena boleh minta bantuan melalui tafsir.com. Jadi kalau kalian klik tafsir.com ini, Anda akan didedahkan di situ berbagai tafsir. Just kalian ambil maknanya sesuai dengan keperluan ya. Kalau boleh kalian buat dalam Excel lah. Jadi pertama dulu jadi Anda memilih kalimat takwa atau Anda memilih kalimat ma'rifah, macam itulah. Mana-mana saja kalimat yang Anda suka. Jadi buat dalam Excel satu kolom untuk kalimat yang Anda pilih satu je. Selepas itu Anda tengokkan ayat-ayat yang menyebutkan kalimat itu, berapa kali pengulangan kalimat ini dalam Al-Quran. Lepas itu satu kolom lagi kalian sebutkan makna-maknanya sesuai dengan
makna kontekstual ayat tersebut ya, dengan merujuk tafsir.com. Itu je keseluruhan assessment yang kalian kena buat ya. Dan apa ini assessment ini saya akan upload course, dan saya juga akan share di dalam grup WhatsApp kita dengan Telegram kita dan kumpulan insyaallah. Sekiranya ada nanti yang kurang jelas, kalian boleh rujuk saya melalui grup WhatsApp lah. Itu je yang saya nak sampaikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.